Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Operasi siaga SAR Natal dan Tahun Baru 2021 sudah ditutup. Perayaan Hari Raya Umat Kristiani dan acara tutup tahun di seluruh provinsi Kalimantan Timur berjalan aman, meski diiringi oleh kondisi cuaca hujan, angin kencang, serta menyebabkan banjir di kota Samarinda. Berikut informasinya. Beginilah suasana tim operasi SAR Natal dan Tahun Baru 2021. Setelah dibubarkan, mereka kembali ke posko melaksanakan tugas rutin di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Balikpapan. Pagi! Pagi, 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 luar biasa! Semangat! Pagi! Pagi, 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 luar biasa! Kekuatan! 55, 55, 55! Kekuatan! Sejak 18 Desember 2020, tim dibentuk melakukan operasi di beberapa tempat yang ramai dikunjungi warga. Mereka melakukan pemantauan arus penumpang penerbangan dan kapal laut di bandara serta pelabuhan, termasuk juga sungai dan jalan raya. Dari posko-posko tersebut, denyut kehidupan warga sepanjang 24 jam selama 18 hari dimonitor. Hanya ada beberapa insiden yang terjadi sepanjang masa operasi, yaitu sebuah ambulans mengalami kecelakaan di Jalan Batu Butok, Gunung Empat, Balikpapan Utara, dan kecelakaan di kota Samarinda. Kejadian lain yang ditangani SAR Nataru adalah banjir di Samarinda. Pelaksanaan kegiatan siaga SAR khusus, ada beberapa kegiatan yang kami tangani, yaitu ada laka di Samarinda maupun di Balikpapan. Untuk di Balikpapan sendiri yaitu penanganan satu laka kendaraan terbalik, itu ambulans, satu unit ambulans, dan korban nyatakan selamat. Dan untuk laka di Samarinda yaitu laka penanganan khusus, satu korban, ya, dengan keterangan bahwa anak kecil dan nyatakan dia MD. Dan satu lagi yaitu penanganan banjir yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di Samarinda, dan itu tidak ada korban sama sekali. Penutupan operasi tim siaga SAR Nataru dilakukan secara resmi dengan menggelar upacara. Para anggota tim siaga mengakui kerja selama 18 hari memberikan pengalaman yang sangat berarti. Untuk analis kita sama melaksanakan siaga SAR khusus Natal dan Nataru yang sudah dijadwalkan pimpinan. Untuk kegiatan patroli, kita melakukan antisipasi di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan, di Pelabuhan Semayang, di tempat-tempat keramaian, khususnya Bandara Sams Balikpapan. Yang menarik adalah kami bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan lain dari instansi lain, Pak. Baik, selama ini sebelumnya adanya bekerja atau sebagai mahasiswa atau sebagai siswa? Siap, sebelumnya saya sebagai siswa, Pak. Baik, terima kasih. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Vaksin virus corona produksi Sinovac Biotech sudah ada di Samarinda sejak Selasa 5 Januari lalu. Pengiriman tahap pertama dari Jakarta sebanyak 25.250 dosis tiba dengan lancar melalui Bandara Sams Setinggan, Balikpapan. Rencananya vaksin disuntikan terlebih dulu untuk tenaga kesehatan di seluruh Kalimantan Timur. Akhirnya vaksin yang ditunggu-tunggu itu tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan. Diangkut menggunakan pesawat Garuda, begitu tiba langsung dibawa melalui jalan darat ke gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim di Jalan Anggur, Samarinda. Pengiriman vaksin diikuti pengawalan ketat dari Brimob Polda Kaltim. Vaksin buatan Sinovac Biotech yang dibeli pemerintah Indonesia itu dijemput Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Setio B. Basuki. Namun karena belum ada izin dari BPOM, maka vaksin belum bisa disuntikan. Rencananya sebanyak 25.250 dosis vaksin itu disuntikan kepada tenaga medis di seluruh Kaltim yang jumlahnya sekitar 12.760 orang.
Setiap tenaga kesehatan akan mendapatkan 2 kali suntikan atau 2 dosis dengan jeda penyuntikan pada 14 hari kemudian. Karena 2 kali suntikan. Dari 1 orang itu 2 suntikan, berarti cuma dapatnya 12.760 orang ya, untuk nakes. Mulai didistribusi kapan Bu Dokter? Masih menunggu instruksi rekomendasi Balai POM. Berarti masih belum ada izin dari Balai POM sebenarnya ya? Kalau sudah suratnya terbit, langsung kita sebarkan ya. Ini tempat penyimpanan yang ada di sini seperti apa Bu? Apakah tempatnya khusus atau? Kulkas di dalam itu. Kulkas sudah. Saya masuk di dalam itu dingin banget. Terus Ibu antisipasi misal kalau mati listrik atau ada gangguan gimana? Jadi aman ya Bu ya kalau ada sesuatu kemungkinan yang tadi. Selalu dimonitor. Kalau sistem pengamanan sendiri di sini Dok, seperti apa Dok? Ada security kah? Ada security. Tapi dibantu oleh siap. Nanti untuk distribusinya Bu, untuk jumlahnya nanti pembagiannya apakah sama rata Bu atau gimana hitungannya Bu? Sesuai dengan jumlah nakesnya proporsional ya. Menyesuaikan jumlah nakes kah Bu atau? Oke. Misalnya Samarinda tidak sama lah dengan Mahulu, mungkin toh. Perhitungan awal yang paling banyak nanti dari mana Bu? Yang untuk daerah mana Bu? Awalnya Samarinda, Endah, masih satu yang akan disuntik itu kan ini kan belum semua ya. Di tahap awal ini. Tahap awal itu ya betul ya nakes yang betul-betul kontak dengan pasien. Ya. Daerah mana Bu yang paling banyak Bu? Oh di rumah sakit. Ini semua daerah. Saya di kota mana yang paling banyak mungkin? Kota yang Samarinda paling banyak. Samarinda paling banyak berarti. Vaksin antivirus corona disimpan dalam chiller dalam ruangan sesuai standar spesifikasi yang sudah ditentukan. Tempat penyimpanan dalam ruangan dingin dengan suhu di kisaran -2 hingga -8 derajat Celcius. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Bulan Januari 2021, cuaca di Kalimantan Timur masih didominasi dengan hujan disertai angin kencang. Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebuah mobil pick-up yang sedang parkir mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon besar yang roboh saat terjadi angin kencang. Kejadiannya di Jalan Karya Etam, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak sore hari, Senin 4 Januari, cuaca sudah hujan dan puncaknya pada pukul 21.15 ketika hujan disertai dengan tiupan angin kencang. Sebuah pohon besar yang berada di tepi jalan dengan tinggi sekitar 10 meter tumbang. Akibatnya, sebuah mobil pick-up yang sedang parkir dekat pohon itu tertimpa, membuat mobil dengan plat nomor polisi KT8540RH itu rusak bagian depannya. Pohon dengan batang radius 60 cm itu juga melintang di tengah jalan dan menghalangi pengendara. Arus lalu lintas sempat tertutup hingga kemudian datang tim dari Basarnas Kutai Timur melakukan pembersihan dengan memotong batang pohon lebih pendek. 4 orang petugas Basarnas dibantu unsur PLN, Polres, PMK, dan masyarakat setempat turun ke lokasi kejadian. Tadi sekitar pukul 21.15 kami terima informasi melalui frekuensi VHF Rapi Kutai Timur tentang adanya pohon tumbang di Jalan Karya Etam, Desa Sangatta Utara, yang mana pohon tersebut menutupi seluruh badan jalan sehingga lalu lintas menjadi terhambat. Siapa saja Pak yang terlibat dalam membersihkan pohon tumbang itu Pak? Ya, tadi dari kami Basarnas Kutai Timur, kemudian dari unit lantas Polres Kutai Timur, dibantu teman-teman dari PLN Sangatta dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Apakah ada korban jiwa Pak? Untuk korban jiwa nihil, cuma 1 unit mobil pick up yang tertindih pohon yang tumbang. Bagian depan mobil hancur. Kabar adanya pohon besar tumbang menimpa mobil dan menutup akses jalan raya, menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Oktavianto, diterima melalui radio RAPI.
Tim langsung menuju lokasi dan membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kedatangan vaksin antivirus corona buatan Sinovac Biotech di Kalimantan Timur sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Hanya saja warga harus bersabar lebih lama lagi karena sebanyak 25.250 dosis vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terlebih dulu. Ada 12.760 tenaga kesehatan di Kalimantan Timur akan menerima penyuntikan pertama vaksin virus anti-corona. Kini Dinas Kesehatan Kaltim tinggal selangkah lagi untuk memulai penyuntikan, yakni turunnya izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Izin dari BPOM Kesehatan adalah mutlak, mengingat instansi itu yang memiliki otoritas layak tidaknya vaksin digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Padilah Manteruna mengatakan, setiap tenaga kesehatan di Kaltim akan menerima 2 kali penyuntikan, atau 2 dosis dengan durasi suntik berikutnya pada 14 hari ke depan. Sedangkan vaksin untuk masyarakat masih menunggu kiriman dari pabrik pembuatnya Sinovac Biotech di negeri Tiongkok. Saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin dan akan datang 15 juta dosis vaksin lagi. Kalau gelombang selanjutnya Bu untuk masyarakat umum, kan kita tahu udah Samarinda disuruh daftar gitu. Tahapnya. Itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, Wamenkes dengan Pak Doni. Nah itu ada tahap-tahapnya sudah dipaparkan. Oh siap. Kapan Bu kira-kira masyarakat bisa menikmati juga Bu? Jadi begini, tadi katakan dari Menkes bahwa penduduk dunia ini kan dunia semua membutuhkan vaksin ya. Penduduk dunia ini lebih 7 miliar. Nah, sedangkan vaksin yang sudah diproduksi dari berbagai merek hanya 6 miliar. Semua manusia di dunia ini berebut. Alhamdulillah kita dapat. Ya, ada berapa negara yang bisa? Berarti dipastikan tahun ini Kaltim juga dapat vaksin Bu? Mudah-mudahan. Sudah ada. Belum ada pemberitahuan tapi Bu ya untuk kedatangan tahap kedua Bu? Tahap kedatangan vaksinasi tahap kedua belum ada. Lagi dari negara ini ya udah. Didistribusikan langsung Bu ya? Lagi karena sebelumnya saya distribusikan walaupun istilahnya tidak merata profesional. Oke siap. Oke Bu. Pemerintah mulai menyuntikkan vaksin kepada masyarakat pada gelombang berikutnya. Seperti janji dari Presiden Joko Widodo, pemberian vaksin kepada masyarakat secara gratis dan diperkirakan akan berlangsung selama lebih 13 bulan mendatang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Informasi selanjutnya, inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19.
Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.